Baru punya KTP, mulai investasi apa dulu ya? Masuk umur 25-an, udah punya tanggungan, harus investasi apa ya? Nanti umur 40-an, harus investasi di mana ya biar jadi passive income? Ini dia cara pilih investasi sesuai umur. Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Coba absen dulu, kalian pada umur berapa? Dan mulai kenal investasi di umur berapa? Tulis di komen ya. Aku sendiri baru mulai investasi tuh di umur 17 tahun, di tahun 2013, pas baru punya KTP. Karena dulu pilihannya nggak sebanyak sekarang ya, dan aku nggak tahu nih, ternyata bisa loh pakai KTP orang tua untuk mulai investasi. Aku juga inget banget investasi pertama kali tuh beli saham ASI. Karena itu yang paling familiar di lomba-lomba zaman SMA aku. Well, menurutku cuma ada 3 variabel penting dalam berinvestasi. Modal, waktu, return. Kalau kita masih muda, nggak punya modal yang gede, nggak punya juga ilmu atau pengetahuan untuk dapat return yang tinggi, maka naikkanlah faktor waktu. Invest awal mungkin. Modal dan pengetahuan bakal berjalan beriringan kemudian. Tapi kalau kita mulainya telat nih, udah pas agak berumur gitu ya, berarti kan modal kita udah lebih banyak dong daripada anak yang baru lulus kan? Berarti naikin faktor modalnya. Walaupun faktor waktu kita pasti lebih sedikit. Jadi setiap fasenya pasti punya tantangannya masing-masing. Dan gak ada salahnya pilihan investasi kita tuh berubah seiring bertambahnya waktu. Nah sekarang, kamu lagi ada di waktu yang mana? Fase yang pertama, umur belasan sampai 25 tahun. Ini fasenya berpetualang, baru dapat kerja, pengen habisin buat self-reward dibandingin nabung dan invest. Kita FOMO, mudah dipengaruhi teman dan social media. Setuju nggak nih? Mayoritas juga cenderung agresif ya di fase-fase ini, karena belum punya tanggungan dan masih suka coba-coba. Wajar sih kalau bisa terjebak investasi bodong, yang janjiin cuan cepet, modal kecil, karena kita masih minim ilmu, modal, dan juga pengalaman. Tapi enaknya kita punya waktu yang panjang. Kesempatan hasil investasinya menggulung itu jauh lebih besar. Nggak percaya? Kita pakai contoh ya. Kenalin, namanya Upin. Umurnya 25 tahun. Upin ini bisa invest 1 juta per bulan di produk yang returnnya 10%. Sedangkan dia punya teman namanya Ipin, itu belum mulai invest sama sekali. Nah di umur 40, Upin tuh stop investasi. Tapi dia nggak tarik satupun uang yang dia udah invest 15 tahun itu. Dan si temennya Ipin baru mulai invest 2 juta per bulan di produk yang returnnya 12%. Lebih banyak yang diinvest di produk yang returnnya lebih tinggi pula. Nah di umur 55, 15 tahun kemudian ya, hasil investasi Upin itu jadi 1,6 miliar. Versus Ipin yang cuma 900 juta. Padahal Ipin investnya lebih banyak di return yang lebih tinggi, tapi mulainya telat. Kok bisa kak? Thanks to compound interest alias bunga berbunga dan konsistensi. Jadi harus investasi apa kak? Dan mulai dari mana? Goals di fase ini adalah bangun habit keuangan yang baik, yang disiplin, yang konsisten, dan cari investasi yang paling cocok sesuai dengan tujuan keuangan dan karakter kita, bukan yang paling cuan returnnya. Dan yang terpenting, invest ke diri kita sendiri. Cari apa yang kita suka, temukan passion kita, jadi jago di situ, naikin skill kita, biar kita punya value di dalam hidup ini. Karena money will follow value. Dan dari situ, kita bisa naikin modal berinvestasi kita. Dan first thing first, mulai juga siapin dana darurat, 3-6 kali pengeluaran pokok bulanan, supaya ketika nanti sudah lebih berumur, punya tanggungan, masuk ke fase berikutnya, dana darurat kita sudah aman. Selanjutnya, untuk milih investasi pertama, sesuaikan dengan kondisimu. Kalau belum pernah investasi, mulai dari reksadana pasar uang atau SBN retail. Karena buat pemula, yang penting itu jangan kapok aja. Tapi kalau udah pernah investasi dan uangnya juga nggak bakal dipakai dalam waktu dekat, alias kita tuh invest untuk long term ya, lebih dari 5 tahun, bisa coba taruh ke saham blue chip kayak BCA atau BRI. Terlebih lagi, kalau kita udah lebih ngerti dan terbiasa sama investasi, ngelihat porto merah tuh nggak jantungan, mungkin boleh coba high risk asset seperti saham dan kripto, biar kita tahu nih ya, dan habisin jatah gagalnya, karena emang jiwa muda yang suka tantangan dan risiko tuh agak susah ya buat ditahan. Anyway, aku pernah bikin tutorial investasi reksadana, saham, dan kripto dari nol,
di video-video ini ya. Fase yang kedua, umur 25 sampai 40 tahun. Ini fase produktif bangun karier, kerja banting tulang, karena udah punya tanggungan dan cicilan. Bahkan, mayoritas sudah jadi sandwich generation yang harus biayain orang tua dan saudaranya. Makanya mungkin udah nggak bisa terlalu agresif lagi ya investasinya. Nggak apa-apa, karena ada keluarga yang memang harus dikasih makan. Kalau pas muda tadi kita cuma harus siapin dana darurat untuk diri sendiri, di fase ini udah lebih berat nih, karena udah ada tanggungan. Harus mulai mikirin dana darurat untuk keluarga dan tanggungan kita, dan juga proteksi, asin asuransi atau at least BPJS. Aku pernah bahas cara pilih asuransi di video ini ya. Selain itu, sebagian juga mungkin udah terlanjur kecemplung utang ya. Jadi harus investasi dulu atau lunasin utang dulu nih. Kalau bisa sih keduanya jalan bareng. Misal kita punya gaji 5 juta nih. Terus kebutuhan pokok sebutlah 1,5 juta. Setelah itu langsung sisihin dulu nih untuk cicilan misal 500.000. Lunasin utang 1 juta, investasi 1 juta. Masih ada sisa 1 juta nih, bebas mau dipakai untuk nambah investasi, lunasin utang lebih banyak, atau buat happy-happy, terserah. Tapi jangan sampai kita happy-happy dulu, baru sisanya pusing nih, mau bayar ini itu yang lebih penting ya. Nah, biasanya di fase ini kita juga udah punya goals. Jangka pendek kayak nikah 1 tahun lagi, atau beli mobil 2 tahun lagi, dan juga goals jangka panjang, kayak dana pendidikan dan dana pensiun, supaya kita nggak kerja terus sampai tua, tapi suatu saat nanti uang bisa kerja untuk kita. Nah, semakin pendek jangka waktu mimpinya, harus pilih investasi yang semakin low risk, seperti RDPU, RDPT, obligasi. Dan sebaliknya, semakin panjang jangka waktu mimpi kita, boleh yang lebih high risk, seperti reksadana indeks, saham, atau kripto. Simpelnya, kalau kita butuh kepastian return, misal untuk bayar cicilan gitu ya, kita bisa taruh di peer-to-peer lending atau obligasi negara. Ini yang dari awal udah fix tahu return yang bakal kita dapat tuh berapa dalam jangka waktu tertentu. Dan sesuaikan pembayaran bunganya dengan keperluan kita. Terus, kalau kita nggak punya waktu sama sekali untuk mantau atau analisa pergerakan market, kita bisa invest di reksadana, karena udah ada manajer investasi yang kelolain dana kita. Atau beli reksadana indeks saja. Jadi nggak perlu sortir sahamnya dan manajer investasinya satu persatu. Tinggal ikutin indeksnya aja. Fase yang ketiga, umur 40 tahun dan seterusnya. Kita mulai masuk fase yang kurang produktif dan pensiun nih. Mayoritas udah punya lebih banyak modal, ilmu, dan pengalaman. Tapi semakin tua, menurutku semakin besar risiko nilai kerugiannya. Karena modal yang kita taruh juga gede, dan kalau investasi kita gagal lah ya atau rugi, bisa berisiko sangat tinggi untuk keluarga dan tanggungan kita. Makanya di fase ini tuh nggak bisa yang terlalu fluktuatif dan high risk, karena goalnya adalah menikmati return investasi dengan modal yang besar sebagai dana pensiun. Bisa taruh di deposito, RDPT, atau obligasi negara yang nggak fluktuatif. Returnnya lebih pasti dan bisa kita tarik untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Aku pernah bahas cara hidup dari return reksadana, peer-to-peer lending, dan deposito di video-video ini ya. Dan mungkin ada juga yang mulai siapin warisan di fase ini nih untuk anak cucunya. Bisa consider untuk invest ke properti kayak tanah, rumah, ruko, atau invest ke bisnis yang nantinya bisa diteruskan sama anak-anaknya. Cukup high risk, tapi kalau memang udah berpengalaman, go for it. Atau pilihan lainnya, bisa juga invest ke saham atau reksadana indeks kalau nggak mau ribet. Tapi dek, kalau aku udah di fase ini tapi baru mau mulai investasi, gimana? Apa udah telat? Sebenarnya sih iya, telat kak. Tapi kalau jadiin telat sebagai alasan buat nunda lagi, menurutku bakal lebih telat lagi nantinya. Better late now than later kan? Tetap mulai dari low risk aset, jangan all in semua modal di satu tempat. Coba diversifikasi dulu ke beberapa aset sambil pelajarin lebih dalam. Intinya, mau di fase manapun kita, tujuan kita investasi yang menjadikan dia alat untuk mencapai tujuan kita. Dan kemudian bikin uang kerja untuk kita dan ngalir terus saat kita pensiun atau nggak kerja lagi. Setiap orang pasti punya fase dan kondisinya masing-masing, jadi nggak perlu terlalu dipatokin nih, umur segini harus invest di sini dan di sana. Nggak perlu juga untuk ikut-ikutan investasi orang lain. Kenali diri kita lebih baik, karakter kita, tujuan keuangan kita, dan dari sana pilih kendaraan investasi yang cocok.
Semoga lewat video ini kita jadi lebih ada gambaran ya, dan bisa ngerti kita ada di fase yang mana. Coba share di komen, sekarang kalian lagi di fase apa dan tantangannya seperti apa. Biar kita bisa discuss dan cari solusinya bareng-bareng. Well, thanks for watching till the end. See you di video lain dan bye-bye.